Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk ngomongin masalah ideal entry ya. Entry yang ideal itu yang bagaimana? Jadi ini hanya sebatas pandangan saya ya. Jadi mungkin teman-teman punya pandangan yang lain ya silahkan. Di sini saya hanya share bagaimana cara pandang saya mengenai ideal entry. Jadi yang namanya ideal entry itu menurut saya ya, pertama, apa yang sudah kita bikin yang namanya trading plan itu setup dan syarat-syarat ketentuan sampai konfirmasinya itu sudah terpenuhi semua, baru kita masuk market kemudian entry. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Artinya apa? Misal ini ada setup, harga mengatakan buy gitu ya di zona tertentu tapi belum terkonfirmasi, tapi kita sudah buy, itu artinya kita trade atau entry itu kurang ideal. Yang ideal adalah ketika kita membuat trading plan yang menggunakan konfirmasi tapi belum terkonfirmasi sudah kita entry, itu enggak ideal. Idealnya harus nunggu konfirmasi seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, ketika ada di time frame kecil itu ada sebuah konfirmasi yang mengatakan bahwa harga di sini mau turun, padahal secara setup komplitnya di time frame besar itu dia nggak berpijak di order block atau supply demand yang pantas, maka itu juga nggak ideal entry menurut saya. Jadi ideal entry itu ya pertama kita harus sesuaikan dengan trading plan kita. Kalau saya biasanya pertama kita lihat dulu di time frame besarnya. Di time frame besar itu harga ini mau kemana gitu ya. Jadi kita tentukan dulu di time frame besar mau kemana. Kalau kita sudah yakin jelas di time frame besar ini mau naik mau turun, baru kita analisa lebih lanjut. Jika ternyata di suatu pair itu kita bingung ini sebenarnya ini harga mau kemana, di level ini aja kita masih bingung di time frame besarnya, maka alangkah bijaknya kita pindah ke pair yang lain, jangan diteruskan. Jika dari semua pair yang ada ternyata nggak ada, ya udah tinggalkan, besok lagi bisa trading, kan masih banyak hari begitu. Nah misal seperti di sini. Di sini kalau kita lihat di chart terakhir ini, kalau kita tandakan ini, lihat di sini ada low ini sempat di break, ini termasuk liquidity ya. Jadi bisa kita tandakan bahwa low terakhir di sini dan high terakhir di sini. Ini kalau saya kasih garis seperti ini, ini garis trendline. Jadi ini adalah change of character. Kenapa disebut change of character? Saya yakin teman-teman semua sudah paham. Yang semula harga ini turun, tahu-tahu high terakhirnya di break, ya kan? Nah, ini menandakan adalah change of character. Setelah ada change of character, biasanya harga pullback, balik, retrace, kemudian melanjutkan naik. Dan ini sudah dilakukan, artinya di sini ini kan break of structure. Jadi seperti ini. Nah, dalam smart money konsep yang namanya tanda-tanda reversal komplitnya itu ya seperti ini. Dia harus diawali dulu adanya change of character dan disusul membentuk yang namanya break of structure. Jika change of character saja ya kan belum disusul dengan namanya break of structure, itu kemungkinan besar akan sideways. Memang nanti ada gerakan naik tapi belum tentu bisa membuat break of structure begitu ya. Nah tapi kalau sudah ada change of character kemudian disusul dengan namanya break of structure, itu berarti sudah ada tanda awal reversal komplit. Artinya dalam kondisi semacam ini alangkah bijaknya kalau kita mencari peluang buy. Ya boleh sell tapi ya harus dikonfirmasi benar-benar, tentu scalping ya kan. Nah kalau sudah seperti ini nanti kita mau buy-nya di mana? Yang pertama yang jelas
di time frame besarnya kita sudah tahu biasnya mau kemana. Ini arahnya mau naik ya, satu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita tentukan perkiraan kita ini, kita mau buy di zona mana, ya kan? Kalau saya, zona itu harus ada liquidity-nya, dan liquidity yang ada di sini, ini ada liquidity previous low di sini. Ini kemungkinan besar di sini nanti akan terjadi sell side liquidity. Jadi ini area ini, shadow ini akan dilewati sedikit kemudian naik untuk mengambil zona di sini ya, zona di area sini. Ini ada imbalance. Nah, terkadang harga ini hanya sampai 50% imbalance. Banyak yang sudah membahas di video-video, teman-teman bisa cari aja cara entry di imbalance, bahwa sebenarnya terkadang harga itu nggak nyampe ke order block, dia hanya sampai ke imbalance, baru di kemudian hari didatangin lagi, seperti itu. Jadi intinya ini kalau order block ya berarti ya di sini ada hidden order block. Nah, kalau order blocknya di sini dan zona liquidity-nya di sini, artinya zona ini sama order block ini kan ada imbalance ya, ada ruang kosong di sini. Jadi biarkan harga nanti masuk ke sini dan kita lihat apa yang dilakukan harga ketika sudah masuk zona sini, ya kan? Kalau misalkan break ke sini berarti skema reversal atau naik ini batal. Tapi kalau nanti di sini membuat sebuah konfirmasi di time frame yang lebih kecil, berarti kita bisa entry. Artinya apa? Kalau kita mau ideal entry yang ideal, berarti kita ya harus nunggu. Kalau sesuai dengan trading plan kita pakai smart money concept seperti saya, berarti ini saya harus tunggu harga masuk ke area antara liquidity dan order block ya, maksimum sampai order block sini, baru nanti kita cari yang namanya konfirmasi untuk entry buy. Itu yang namanya ideal. Kalau misal harga ini sudah sampai ke sini, belum nyentuh ke sini, belum nyentuh zona liquidity ini, belum dilewati, misal belum sampai ke sini, tapi sudah di time frame kecilnya sudah membuat konfirmasi buy, apakah kita bisa buy? Ya boleh saja, tapi ya itu yang disebut kurang ideal. Karena apa? Checklistnya atau syarat-syarat yang kita tentukan itu belum ke checklist semua, belum terpenuhi semua gitu loh. Oke, jadi ya harus bersabar. Nah, kalau misalkan harga sudah masuk sini nih ya kan, misal sudah meliquidity ini dan bahkan nyentuh order block ini, apakah kita bisa buy? Ya bisa saja. Tapi ya kalau mau ideal ya kita tunggu konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Seperti itu. Oke ya, kita coba lihat apa yang dilakukan harga dalam perjalanannya ini nanti. Ya, kalau saya hanya fokus untuk mencari harga masuk ke sini ketika saya mau planning buy. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan belum ya enggak gitu ya. Oke, stop sampai di sini. Oke, ini kalau kita lihat teman-teman bisa perhatikan di sini, ini sudah di time frame H4 saja ini sudah membuat ini change of character lagi kan. Ini satu konfirmasi ya kan. Ini satu konfirmasi bahwa dari sini harga kasih tanda ke kita dia mau naik ya kan. Nah, permasalahannya ini sudah masuk zone kita belum gitu. Nah, kita coba perpanjang ini. Oke, nah ini dia sudah meliquidity low ini. Artinya dia naik di sini sudah sempat mengambil bahan bakar di sini. Dia nggak nyampe order block sini. Apakah kita bisa entry? Ya bisa saja. Lalu yang kita gunakan mana? Ya ini order block ini. Mana order block yang kita pakai? Nah ini. Ini trading plan saya ya. Jadi teman-teman saya hanya ngasih tahu kan bahwa yang namanya
apa namanya, trading yang ideal itu entry-nya ya harus menggunakan apa, syarat-syarat yang sudah komplit, yang sudah kita tentukan sejak awal gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita turun ke time frame yang lebih kecil. Saya biasanya ke time frame M15. Nah, seperti ini. Nah, oke. Di sini saya sering menggunakan banyak macam konfirmasi. Di sini kan jelas ada namanya bullish dominant break ya. Artinya bisa kita gunakan di 50%-nya, atau mungkin langsung di awal sini kita bisa langsung pasang buy gitu. Artinya ini di time frame M15 kita sudah dapat konfirmasi. Kalau 50 ya mungkin di zona ini, di sinilah kalau ada imbalance-nya ya di sini ada hidden ya. Oke, saya ambil sesuai di sini misal ya, karena ini jaraknya juga udah nggak terlalu jauh. Saya tunggu di sini misal. Ini hanya contoh. Jangan dianggap serius, yang serius itu ya caranya. Teman-teman tentu sudah mempunyai yang namanya trading plan sendiri ya kan. Stop loss di sini. Stop loss ya harus diukur, kalau bisa ya jangan tipis-tipis, jangan apa namanya ya, gengsi-gengsian terhadap stop loss. Terkadang kita terlalu pelit terhadap stop loss, malah sering kena stop loss. Iya kan? Nah, karena kayak terkadang kita itu ketika masih awal itu kayak gengsi gitu, wah stop lossnya terlalu banyak. Banyak itu sebenarnya ya relatif, iya kan, banyak itu relatif, tergantung disesuaikan dengan kondisi apa namanya balance kita dan lot yang kita gunakan kan, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke time frame yang lebih besar saja untuk melihat targetnya. Kalau dipasang target di situ ya jelas kejauhan. Oke. Ya, targetnya ya idealnya ya di sini, ini kan ada liquidity ya kan, berarti di atasnya sini. Di sini saja. Ini 1:1. Oke, enggak apa-apa. Kalau mau bagus ya ditunggu sampai dibuka sampai apa namanya time frame M5 atau M1, nanti akan mengurangi SL ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan yang ini kita bisa loh sampai sini apa namanya puncaknya sini. Kalau kita menggunakan bahwa ini mau reversal ya, bahwa ini mau reversal, gimana? Dari struktur ini kan kita sudah dapat dua kali break of structure setelah change of character di sini kan. Ini kan, nah kan, ini sudah break of structure lagi. Dan biasanya seperti ini setelah dia mengambil liquidity di bawah, paling bawah, dia akan naik lagi untuk sampai ke puncak, bahkan bisa lebih. Ya, seperti itu. Jadi kuncinya kita kalau trading itu harus menunggu yang namanya setup. Kita harus tahu tren, maksud saya trennya itu di time frame besarnya itu arahnya mau kemana. Kita harus pastikan dulu ya kan, harus pastikan dulu arah trennya ini mau kemana, arah gerak harga ini mau kemana. Setelah gerak harga itu kita tahu ya kan, kita temukan, baru kita tentukan zona entry-nya. Setelah kita tahu ketemu zona entry-nya, kita tunggu dengan sabar, dengan penuh kesabaran tentunya harga masuk ke zona entry kita. Setelah harga masuk ke zona entry kita, jangan buru-buru entry, tapi tunggu konfirmasi. Nah, semua itu tergantung dari trading plan kita. Terkadang trading plan kita itu ya ada yang pakai nggak usah konfirmasi, langsung open posisi, ya nggak apa-apa. Jika memang trading plannya seperti itu ya sudah ideal ketika harga masuk ke zona kita. Yang penting pertama apa yang ditentukan, apa yang kita baca bahwa di time frame yang lebih besar itu kita sudah tahu arahnya mau kemana, seperti itu. Oke, seperti itu aja teman-teman sharing kita kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.